Seorang bocah bermain bola di pantai. Dia melihat sesuatu yang terbawa air laut. Bocah itu mengambil helm rusak yang masih terpasang kamera GoPro. Bocah tersebut membuka rekaman video yang ada, memperlihatkan seorang pria sedang surfing, lalu ombak menjatuhkannya ke dalam air dan Nancy sedang melihat foto-foto lama ibunya. Dia sedang berada di pantai dengan papan surfing. Pria di sebelahnya yang sedang menyetir mobil menasehati agar Nancy menikmati pemandangan di sekeliling daripada cuma scroll IG saja. Lalu sebuah WA masuk. Nancy mengeluh karena itu dari temannya yang ngabarin gak jadi ikut. Mobil yang ditumpangi Nancy itu melewati jalanan tanah dengan kiri kanan pepohonan tinggi. Dan tak lama kemudian, mereka pun sampai di sebuah pantai. Nancy tersenyum senang. Dia segera turun dari mobil, memandangi pantai yang sangat indah. Pantai itu termasuk tempat yang sangat jarang dikunjungi oleh wisatawan, jadi masih terjaga kondisinya. Disitulah foto ibu Nancy diambil saat Nancy masih di dalam kandungan. Charlie, si driver, membantu menurunkan papan surfing dari atas mobil. Nancy ingin membayar Charlie buat tumpangannya sampai ke pantai, tapi Charlie menolak karena kebetulan searah dan rumahnya juga dekat sama pantai itu. Charlie ngomong, nanti kalau Nancy butuh apapun bisa menghubunginya. Setelahnya, Nancy menyiapkan papan surfing. Di lepas pantai juga ada dua orang yang sudah bermain duluan. Tak lama kemudian, Nancy sudah bermain dengan ombak besar yang lewat. Nancy sempat ngobrol dengan dua pria yang sudah berselancar lebih dulu. Salah satunya memakai helm yang terpasang kamera GoPro. Nancy istirahat setelah merasa capek. Dua teman barunya masih asik dengan ombak. Nancy menelpon adiknya, memamerkan keberadaan dirinya di pantai yang jadi kenangan almarhum ibu mereka. Oh my god, no way, Mom's Beach, right? Nancy selesai nelpon dan memutuskan kembali bermain ombak. Lalu dua teman barunya lewat dan bilang kalau hari sudah hampir gelap dan waktunya pulang. Nancy masih ingin menunggu satu ombak lagi. Nancy tiba-tiba merasa sedikit takut karena terasa sepi sendirian. Dua pria tadi sudah sampai ke mobil mereka. Dan tiba-tiba Nancy tertawa sendiri melihat sambutan hangat dari lumba-lumba itu. Tanpa sadar kalau di bawahnya ada banyak lumba-lumba yang lewat. Nancy melihat sesuatu di kejauhan dan berenang pelan mendekat. Dia kaget bukan main. Karena benda besar di tengah laut itu adalah bangkai paus besar. Nancy melihat ada bekas luka cabikan di jasad paus itu, seperti habis diserang oleh sesuatu yang buas. Nancy berniat kembali ke pantai karena merasakan firasat buruk. Kebetulan juga datang ombak besar. Nancy mengendarai ombak itu tanpa menyadari sesuatu yang besar mengejarnya dari dalam air. Dan badan Nancy tergulung ombak ke dalam air. Dia sempat membentur batu koral beberapa kali. Nancy kembali ke permukaan dan menggapai papan seluncurnya. Tapi Nancy berenang ke permukaan. Air di sekitarnya bercampur dengan luka di kaki akibat serangan hiu barusan. Dia melihat ke arah pantai yang masih jauh. Dan tempat lain yang berada di permukaan air hanyalah bangkai paus tadi. Nancy berenang secepat yang dia bisa dengan predator lautan mengintai dari belakang. Untungnya dia tepat waktu naik ke atas jasad paus tersebut. Darah terus mengalir dari bekas gigitan hiu tadi. Nancy segera mengikat lukanya
agar tidak kehilangan darah lebih banyak lagi. Nancy berteriak sekeras mungkin ke arah mobil dua pria tadi yang baru mulai jalan. Tapi jaraknya jauh dan suaranya tidak sampai. Gawatnya lagi, air mulai surut dan membawa bangkai paus itu semakin menjauh dari garis pantai. Sementara hiu itu masih terus ada di sekitar Nancy. Nancy melihat kalau gelagat hiu yang ingin menyerang lagi. Dan benar saja, hiu itu menabrak ke arah bangkai paus. Nancy langsung meloncat ke air. Dia berenang ke arah batu karang terdekat. Untungnya, dia masih bisa mencapainya dengan selamat. Nancy berdiri buat melihat situasinya. Tempatnya berada sekarang lumayan jauh dari pantai. Dan tidak mungkin dia bisa berenang lebih cepat dari hiu. Nancy memaksakan diri menjahit luka robek di kakinya pakai perhiasan yang dia pakai. Meski tidak menutup sempurna, tapi lumayan mengurangi darah keluar. Lalu memakai baju surfingnya buat membalut kakinya itu. Nancy pun terpaksa bermalam di atas batu karang, ditemani seekor burung camar yang juga terluka. Hari semakin malam dan tubuh Nancy menggigil kedinginan. Dia terpaksa melepas balutan di kaki dan memakai baju surfingnya lagi. Tapi melihat luka di kakinya yang mulai membengkak, Nancy merobek baju agar bisa dipakai buat membalut lagi dan tetap ada bagian buat dipakai. Untungnya, Nancy ini pernah sekolah keperawatan, jadi dia paham bagaimana merawat luka. Nancy melonggarkan ikatan di paha agar darah tetap mengalir. Lalu beberapa menit kemudian, mengikatnya kembali. Nancy sempat tertidur, atau mungkin pingsan, tapi dia terbangun karena ada kepiting kecil merayap di kakinya. Nancy melihat ke sekeliling, tidak terlihat tanda-tanda hiu tadi. Nancy masuk ke air dengan berpijak pada bagian bawah batu karang, lalu berniat berenang perlahan menuju pantai. Tapi tahu-tahu muncul hiu itu di kejauhan. Nancy langsung saja putar balik dan berenang kembali ke batu karang. Nancy melihat ada seseorang yang tiduran di pasir pantai. Dia coba berteriak memanggil. Pria yang kita panggil saja Bahlul terbangun. Dia lihat Nancy melambai dan membalas lambaian tangannya. Nancy memberi tanda agar Bahlul mengambil tas ranselnya dan memakai HP buat menelpon bantuan. Tapi pria itu malah memasukkan HP Nancy ke kantong celananya dan juga ngambil uang dari dompet Nancy. Pria itu lalu berjalan pergi begitu saja. Tapi tahu-tahu Bahlul melihat papan surfing Nancy yang terapung di permukaan air. Dia meletakkan tas Nancy dan berniat mengambil benda tersebut. Tanpa tahu ada bahaya yang mengintai. Nancy coba memperingatkan, tapi Bahlul terus masuk ke air. Nancy terus berteriak kalau ada hiu. Sedangkan Bahlul ternyata bisa mencapai papan surfing itu, lalu membawanya berenang ke tepian. Tapi karena badan gendut dan kondisi yang setengah sadar gara-gara mabuk, Bahlul malah cuma berputar dan berguling di air. Dan tahu-tahu Bahlul sudah menghilang dari pandangan Nancy. Tak berapa lama kemudian, Nancy menjerit histeris. Bahlul berhasil merangkak ke pantai, tapi dengan setengah badan bawahnya sudah lenyap. Pagi menjelang dan Nancy masih terdampar di atas batu karang bersama seekor camar yang masih cedera. Di pantai, dua pria yang kemarin datang lagi buat berselancar. Nancy segera melambaikan kedua tangannya. Dia kembali berteriak keras dan menyuruh dua orang itu kembali ke pantai. Mereka mendengar kata hiu, tapi malah membalas teriakan Nancy kalau tidak ada hiu di perairan tersebut. Lalu, hiu itu kembali mengamuk. Satu orang yang memakai kamera GoPro berusaha melarikan diri ke arah Nancy berada. Tapi yap, dia mencapai batu karang, tapi dengan hiu masih menggigit badannya. Dan akhirnya dia ditarik paksa ke dalam air menemui ajalnya. Waktu terus berlalu
dan si hiu masih saja mengitari batu karang tempat Nancy berada. Nancy melihat ke arah burung camar yang tidak juga terbang tinggi. Dia lalu memberikan pertolongan pada tulang sayap makhluk kecil itu yang cedera. Lalu Nancy menyadari air pasang segera datang, yang berarti batu karang itu akan segera terendam air laut. Tapi Nancy juga menyadari sesuatu yang lain. Dia menghitung durasi waktu berenang si hiu. Nancy sempat terjatuh lagi ke air pas mau meraih kamera GoPro di helm. Nancy sekarang bisa tahu berapa lama waktu yang dia punya buat berada di air dan akan harus kembali ke batu karang. Dengan perhitungan itu, dia berhasil meraih kamera tersebut. Tapi tak disangka, perbuatannya itu seakan membuat si hiu marah dan memaksa ingin melewati batu karang. Untungnya belum berhasil dan Nancy masih bisa selamat. Nancy melihat rekaman di kamera itu yang berisi momen si hiu menyerang. Di situ Nancy juga lihat ada mata pancing besar yang nyangkut di mulut si hiu. Ternyata itulah yang bikin si predator laut mengamuk dan sampai menyerang manusia. Nancy lalu membuat rekaman dirinya, menjelaskan apa yang telah terjadi dan juga kondisi terakhirnya. Nancy berkata kalau sebentar lagi air pasang akan menenggelamkan permukaan batu karang dan jarak ke pantai sekitar 180 meter, terlalu jauh buat dicapai tanpa keduluan si hiu. Sedangkan pilihan lain yang ada adalah pelampung penyelamat yang berada sekitar 36 meter dari tempatnya berada sekarang. Rencananya Nancy akan ke situ sebentar lagi. Dia lalu membuat pesan buat ayah dan adiknya kalau dirinya tidak akan selamat lagi. Nancy mengambil gigi hiu yang tertancap di helm dan menyimpannya. Nancy melempar helm itu ke air, lalu meletakkan si burung camar di atas pecahan kecil papan surfing. Air sudah mulai merendam bagian atas batu karang. Si hiu galak juga sudah mulai mendekat. Nancy melihat ada ubur-ubur muncul, dan begitu hiu itu menjauh untuk berputar, Nancy segera berenang melewati kumpulan ubur-ubur. Badannya sempat tersengat, tapi dia bisa menahannya. Nancy terus berenang maju dengan hiu besar mengejar. Tapi hiu itu juga tidak tahan sama sengatan ubur-ubur dan berputar menjauh dulu. Kesempatan itu dipakai Nancy buat berenang cepat ke arah bola pelampung. Tapi pas dia meraih pegangan, besi yang sudah keropos itu patah dan bikin Nancy tercebur ke dalam air. Tapi untungnya Nancy masih bisa selamat dan keluar dari air. Nancy melihat ada kapal melintas di kejauhan. Dia berusaha membuka kotak penyimpanan pistol suar. Sialnya, peluru-pelurunya malah jatuh ke air. Beruntung lagi masih bisa diambil. Nancy menembakkan peluru pertama, tapi tidak ada reaksi dari kapal itu. Lalu satu lagi, tapi masih saja tidak ada respon. Nancy semakin putus asa. Di pantai, muncul bocah kecil yang bermain bola, seperti yang ditampilkan di awal video tadi. Bocah itu melihat rekaman videonya. Tiba-tiba, hiu itu menabrak bola pelampung dan memutuskan satu rantai yang terikat dengan pemberat di dasar air. Nancy memakai pistol suar dan menembak si hiu. Cukup terasa sakit. Tapi itu bikin hiunya makin ngamuk dan kembali menabrak bola pelampung. Nancy sadar tinggal menunggu waktu buat bola pelampung itu terbalik dan masuk ke air. Nancy memanjat ke bagian atas bola pelampung, mengawasi pergerakan si hiu. Dia menembakkan peluru terakhir ke permukaan air yang ada cairan dari bangkai paus. Api menyala dan membakar si hiu. Tapi tentu langsung padam lagi begitu predator tersebut menyelam ke dalam air. Sekarang, hiu itu semakin marah dan malah mulai merusak bola pelampung. Satu rantai lagi lepas dan bola pelampung itu oleng ke samping, membawa tubuh Nancy masuk ke air. Nancy berlindung di balik palang besi, berharap si hiu tidak bisa menembusnya. Tapi hiu itu terus saja menyerang ke arah Nancy. Beruntung besi pelampung masih melindunginya.
Nancy lalu melihat satu rantai yang tersisa akan segera lepas. Dia segera meloncat ke air dan meraih rantai tersebut. Bersamaan dengan itu, rantai pun lepas. Badan Nancy langsung ketarik ke dalam air. Si hiu juga menyelam karena Nancy bergerak dengan kecepatan tinggi. Dan tepat sebelum mencapai dasar, yap, Nancy berhasil menghindar ke samping dengan melepaskan pegangan pada rantai itu. Sedangkan si hiu tidak bisa ngerem dan mulutnya yang terbuka tertancap besi-besi yang mencuat di pemberat dasar air. Bocah yang menemukan kamera GoPro-nya kembali bersama Charlie. Pria itu melihat sesuatu dan segera berlari. Ternyata itu Nancy yang mengapung di air. Dia pingsan kehabisan tenaga dan juga kehilangan banyak darah. Charlie segera masuk ke air buat menolong Nancy. Satu tahun kemudian, Nancy kembali ke pantai dengan bekas luka besar di paha kirinya. Kali ini bersama ayah dan adiknya. Mama be proud of you. Dan film pun tamat. Thanks, Papa. Gimana, Pen? Jadi tahu mau ke pantai apa enggak? Yang pasti hati-hati saja, karena dimanapun itu, alam selalu punya keindahan dan bahayanya sendiri. Mimin doakan kalian selalu dalam perlindungan yang maha kuasa. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan selalu diingatkan buat nonton full filmnya, biar lebih seru lagi. Jangan lupa kasih like dan komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya.